Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafif Naufal Mufid dengan NIM 232121187 dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu tentang materi Sya'du Al-Zariyah, yaitu mata kuliah pengantar usul fikih. Langsung ke materi. Pengertian Sya'du Al-Zariyah. Secara bahasa, kata Sya'du yang berarti menutup dan Al-Zariyah yang berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Sya'du Al-Zariyah terdiri dari dua kata. Sya'du Al-Zariyah bermakna penghalang atau sumbatan, sementara Zariyah bermakna alasan, permohonan berpura-pura dan mengantarkan sesama wasilah. Secara istilah, Az-Zariyah adalah jalan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang dilarang. Secara bahasa, kata sya'du yang berarti menutup dan Az-Zariyah yang berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Selanjutnya, dasar hukum Sya'du Az-Zariyah. Dalam Al-Quran, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memerintahkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Selanjutnya sunnah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci pun membalas mencaci maki ayah dan ibu laki tersebut. Selanjutnya dalam kaidah fikih, yaitu menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan maslahah. Selanjutnya ada logika. Secara logika, ketika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga memperbolehkan segala hal yang akan mengantarkan pada hal tersebut, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada macam-macam Sya'du Az-Zariyah. Yang pertama, dari segi kualitas kemafsadatannya. Zariyah atau perbuatan yang diduga pasti akan membawa maslahat. Misalnya seorang penggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri, ia tahu bahwa pada malam hari itu ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Selanjutnya Zariyah atau perbuatan yang jarang membawa maslahat. Misalnya seorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 km sampai 50 km/jam pada jalur kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh saja. Selanjutnya, Zariyah atau perbuatan yang sering membawa maslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan tersebut membawa kepada maslahat. Misalnya seorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum, dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari ini. Selanjutnya, Zariyah atau perbuatan yang diduga keras akan membawa maslahat. Misalnya seorang menjual anggur pada produsen minuman keras. Pada dasarnya, jual beli anggur boleh-boleh saja kecuali dijual ke produsen minuman keras yang besar kemungkinan dibuat khamar. Perbuatan tersebut dilarang karena menimbulkan kemaslahatan. Selanjutnya yang kedua adalah Zariyah dilihat dari jenis karena kemaslahatannya yang ditimbulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Zariyah jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan itu membawa kepada satu maslahat seperti minum minuman keras dapat mengakibatkan mabuk dan mabuk merupakan itu suatu maslahat. Yang kedua, perbuatan itu pada dasarnya yang diperbolehkan
dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang sengaja maupun tidak. Contoh satu ajarnya. Yang pertama, wanita yang ditinggal mati suaminya lalu bertandang sedang ia dalam keadaan masa iddah, maka akan mendorong dalam perbuatan terlarang. Yang kedua, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang pria muslim, maka meninggalkan dengan kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Yang ketiga, larangan jual beli al-inah untuk menutup jalan bagi terjadinya riba. Selanjutnya, menanam anggur untuk minum minuman keras. Yang terakhir, percakapan dengan lawan jenis yang bisa mengarah pada pertemuan berduaan. Selanjutnya ada kasus-kasus asyadu az-zara. Yang pertama, yang mafsadahnya dipastikan. Yang kedua, yang mafsadahnya yang dibatalkan. Yang ketiga, yang mafsadahnya diperdebatkan. Yang keempat, yang menimbulkan bid'ah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.